Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi percabangan di bahasa pemrograman C. Oke, kita langsung masuk di materinya. Nah, apa itu percabangan? Jadi, percabangan itu adalah istilah untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Artinya kita bisa memilih kondisi yang ada dan menggunakan logika jika maka ya, yang digambarkan dalam bentuk cabang. Jika maka ini bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi. Jika terjadi A, maka akan seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan percabangan. Nah, biasanya percabangan digambarkan dalam bentuk voucher seperti ini. Jika di sini akan ada pilihan ya, dan di sini ada pilihan tidak. Jika iya, maka akan menampilkan informasi, dan jika tidak, juga akan menampilkan informasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan percabangan. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikannya. Jadi, dengan adanya percabangan, nantinya dia akan menentukan kondisi logika yang cocok untuk memberikan hasil yang kita inginkan. Nah, sepertilah yang dimaksud dengan percabangan. Nah, di dalam bahasa pemrograman C, ada 6 bentuk percabangan yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada percabangan if, kemudian ada percabangan if else, kemudian yang ketiga ada percabangan if else if, dan yang keempat ada switch case, kemudian percabangan yang kelima adalah percabangan yang menggunakan operator ternary, dan yang terakhir adalah percabangan yang bersarang. Biasanya ini juga disebut dengan percabangan di dalam percabangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang percabangan if. Nah, apa itu percabangan if? If itu biasa disebut dengan jika ya. Nah, percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar ya. Jadi percabangan if itu hanya menampilkan satu kondisi saja jika kondisinya bernilai benar ya. Nah, seperti ini contoh flowchart-nya. Jika total belanja di atas dari 100.000, jika iya, maka akan menampilkan Anda dapat hadiah. Namun jika tidak, akan menampilkan terima kasih sudah belanja. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi ya. Nah, kondisi ini disebut dengan satu blok karena tidak ada pilihan lainnya saja. Sedangkan kata ucapan terima kasih sudah belanja di sini adalah kondisi terakhir ya. Selanjutnya kita akan masuk di contoh program if ya. Nah, di sini kita buat dulu studio.th. Kemudian di sini kita buat integer main, di dalamnya kita bisa kasihkan void ya. Nah, di sini kita fungsiku, kita tambahkan return untuk mengembalikan nilai. Kita buat dulu printf untuk menampilkan program pembayaran ya. Jadi koma di sini kita Ctrl S, di sini kita tulis if ya, utama if, kita ganti jadi .c ya. Oke, selanjutnya kita buat deklarasi variabelnya dulu, integer total belanja agar ada spasinya. Oke, nilainya adalah 0. Nah, di sini kita buatkan perintah inputan, input nilai belanja, kita titik koma di belakangnya. Selanjutnya di sini kita scan ya untuk menampilkan datanya. Di sini kita masukkan persen ini karena dia dari integer ya. Kemudian kita masukkan simbol dan di sini kita titik koma ya. Oke, kita compile dulu. Di sini tidak ada error. Selanjutnya kita buat kondisinya di sini. Nah, if jika di sini kondisinya, maka nanti akan seperti ini. Jika total belanja besar dari 100.000, nah kita tulis seperti ini, maka printf ya, maka akan menampilkan informasi selamat
Anda mendapatkan bonus ya. Nah, ini kita berikan /n ya untuk enter ke bawah satu kali, dan kita akan tampilkan informasi lainnya. Kita berikan informasi terima kasih setelah belanja. Oke, seperti itu. Di sini kita tambahkan T ya. Kita compile. Oke, kita compile dulu. Oke, di sini tidak ada T-nya ya. Kita Ctrl S. Sebelumnya kita tambahkan di sini /n ya, biar ada enter ke bawah. Kita compile lagi. Oke, di sini kita coba masukkan nilai 200.000. Selamat Anda mendapatkan bonus ya. Nah, seperti ini. Jika kondisinya nilai yang kita masukkan lebih dari 100.000, maka akan menampilkan selamat Anda mendapatkan bonus ya. Nah, seperti itu contoh dari penulisan program if ya. Nah, contoh lain dari program if yang paling simpel adalah seperti ini ya. Kita buatkan deklarasi variabelnya, yakni variabel A dan B dengan nilai yang berbeda. Untuk nilai A nilainya adalah 12 dan B nilainya 10. Nah, di sini kondisinya jika A lebih besar daripada B, maka di sini kita akan tampilkan variabel A lebih besar dari variabel B ya. Oke, kita coba jalankan. Kita run. Nah, di sini kondisinya A lebih besar daripada B. Kenapa demikian? Karena memang 12 lebih besar dari 10. Oke, kita coba buat di 9. Maka dia tidak akan menampilkan apa-apa ya. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi. Maka di sini kita harus buatkan dia 12 ya. Jika kita ingin mengubah datanya, contoh di sini 9, maka kita harus ubah di sini datanya. A lebih kecil dibandingkan B, dan di sini kita harus ganti juga informasinya. A lebih kecil dari B ya. Kita coba jalankan. Maka informasinya A lebih kecil dari B ya. Nah, seperti itu penggunaan dari if ya. Oke, selanjutnya yang kedua, percabangan if else ya. Jadi percabangan if else di sini merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan ya. Jadi dia memiliki dua pilihan. Nah, blok pilihan pertama yakni dengan kondisi benar, dan pilihan kedua dengan kondisi yang salah, yakni else-nya ya. Nah, contoh flowchart-nya dia seperti ini. Contohnya seperti ini. Apakah passwordnya benar? Jika benar, maka dia akan menampilkan selamat datang ya. Selanjutnya, dia akan menampilkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Namun jika salah, maka dia akan memberikan informasi password salah dan informasinya coba lagi. Selanjutnya akan menampilkan data terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Oke, kita langsung masuk di programnya ya. Selanjutnya seperti ini programnya untuk percabangan if else ya. Login berhasil ya, contoh seperti itu. Selamat bos, login berhasil ya. Maksudnya seperti ini. Jika data yang kita inputkan di sini teksnya adalah copy, maka dia akan menampilkan informasi selamat bos, login berhasil ya. Namun jika gagal ya, atau selain dari itu, maka dia akan menampilkan password salah ya. Silahkan coba lagi dan coba lagi ya. Nah, di sini kita tambahkan informasi terakhir ya. Kasih celah. Oke, kita coba compile ya. Sini ada studio ya. Oke. Nah, di sini kita coba masukkan cookies. Senang bos, login berhasil dan terima kasih menggunakan aplikasi ini. Ini kita coba tambahkan /n ya. /n di sini, kemudian
Ini coba kita tambahkan selesainya. Jika nanti password yang kita masukkan salah. Oke, copy. Selamat bos, login berhasil dan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Kemudian jika data yang kita inputkan tidak sama dengan data yang ada di sini, maka dia akan menampilkan informasi password salah. Silahkan coba lagi. Namun di sini kita harus tambahkan sama dengan 0 ya, untuk mengecek apakah data ini sama atau tidak ya. Kita coba masukkan data lain. 12. Password salah, silakan coba lagi. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nah, seperti itulah penggunaan dari percabangan if else ya, yang memiliki dua kondisi. Selanjutnya kita masuk di percabangan if else if ya. Nah, percabangan ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Artinya pilihannya bisa lebih dari dua ya. Nah, contoh pelajarannya seperti ini ya. Contoh program untuk menghitung nilai grade ya. Jika nilai lebih besar dari 90, maka dia akan menampilkan grade A. Jika nilai lebih besar dari 80, maka akan menampilkan grade B+, dan seterusnya ya. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan grade F ya. Oke, kita langsung masuk di contoh programnya. Nah, kita coba inputkan nilai. Nah, di sini kita coba inputkan nilai 50. Maka nilai adalah C ya, seperti ini. Oke, kita coba input data lainnya. Nah, dimana jika kita masukkan dia 20, maka nilai Anda adalah F ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu untuk percabangan if dan else ya. Selanjutnya kita masuk di percabangan keempat, yakni percabangan switch case ya. Nah, percabangan switch case di sini adalah sebuah percabangan yang hampir sama dengan if else if ya, namun dalam bentuk yang lain. Oke, dia strukturnya seperti ini. Dia dimulai dari switch, kemudian kita masukkan variabelnya dan kondisi yang kita ingin masukkan ya, dengan ditulis menggunakan case dan nilainya. Selanjutnya di sini akan ada informasi dan setiap case akan diakhiri dengan kata break ya, untuk berhenti, dan terakhir di sini adalah default ya. Oke, kita coba masuk langsung di programnya. Oke, seperti ini contoh penulisan dari script percabangan switch case ya. Kita mulai dari pembuatan deklarasi variabelnya dulu dengan variabel grade. Kita inputkan datanya. Selanjutnya di sini adalah deskripsinya ya. Kita buatkan perintah yang dimulai dari switch dengan memanggil variabel grade yang kita buat tadi. Nantinya di dalamnya akan ada case atau block. Jika case-nya adalah A, maka dia akan menampilkan pesan luar biasa. Selanjutnya dia akan berhenti. Dan jika dia case-nya B, dia akan menampilkan sangat bagus. Jika case-nya C, bagus. Jika dia kurang bagus, dan seterusnya. Dan jika case-nya adalah F, maka Anda akan remedial ya, atau mengulang. Oke, kita coba programnya dulu. Kita compile, kemudian kita jalankan. Di sini kita coba tambahkan grade-nya adalah A, maka dia akan menampilkan luar biasa ya. Jika grade-nya di sini adalah C, maka dia akan menampilkan bagus ya, contohnya seperti ini. Dan jika nilainya adalah F, Anda remedial. Dan yang terakhir, jika kita masukkan pemain angka sembarang ya, contoh Z, maka grade-nya salah ya. Nah, seperti itulah mekanisme penulisan dari switch case ya. Selanjutnya percabangan dengan operator ternary ya. Jadi percabangan ini menggunakan operator ternary. Operator ternary ini merupakan bentuk lain dari percabangan if else ya. Dia memiliki dua kondisi dan bisa juga dibilang singkatan dari if else ya. Kemudian operator ternary juga ini dikenal dengan sebutan operator conditional operator. Jadi dia bentuknya seperti ini. Ada kondisi true dan false ya. Oke, kita langsung masuk di programnya. Nah, scriptnya sangat simpel ya. Dia sangat singkat.
kita buat seperti ini. Kita buatkan deklarasi variabelnya dulu, yakni integer jawaban. Kita akan memberikan informasi berapa hasil penjumlahan dari 3 tambah 4 ya. Nanti dia akan memberikan informasi jawaban, dan dari jawaban yang kita masukkan ya, nantinya di sini akan ada kondisi ya. Jika jawabannya adalah 7 ya, maka dia akan menampilkan nilai benar. Namun jika yang kita inputkan di sini adalah 8 atau selain dari 7 yang jumlahnya tidak sama dengan 3 tambah 4, maka dia akan menampilkan informasi salah ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, di sini kita akan coba masukkan 7 ya. Maka jawaban Anda benar ya. Oke, saya coba masukkan nilainya 8. Jawaban Anda salah. Nah, seperti itulah implementasi percabangan operator ternary ya. Oke, yang terakhir kita masuk di percabangan bersarang ya, atau percabangan di dalam percabangan, atau biasa disebut dengan nested. Nah, percabangan ini berbentuk blok ya, di mana percabangan dapat kita buat di dalam percabangan yang lainnya. Nah, ini disebut dengan percabangan bersarang atau nested if ya. Oke, kita langsung masuk di scriptnya. Nah, contoh scriptnya seperti ini ya. Kita buatkan 2 variabel, yakni username dan password ya, yang masing-masing panjang nilainya adalah 30. Di sini perintah untuk menampilkan selamat datang di program. Nantinya di sini kita akan inputkan 2 data ya, yakni data username dan password ya. Nah, di sini deskripsinya ya, kita buatkan kondisi jika. Nah, di dalamnya di sini kita tambahkan string cam ya, untuk membandingkan data string yang satu dengan string yang lain ya. Nah, di sini nilai yang akan kita bandingkan adalah username dan vcom ya. Jika username yang kita masukkan nilai adalah vcom, nah, di sini sama dengan 0, artinya data yang kita masukkan di username sama dengan vcom, maka akan ada kondisi selanjutnya di dalamnya. Nah, di sini kita tambahkan lagi if ya, jika string cam yang kita masukkan nilai password, jika passwordnya adalah unika ya, maka dia akan menampilkan selamat datang di vcom. Namun jika salah, maka dia akan menampilkan password salah dan coba lagi. Nah, selain dari itu Anda belum terdaftar ya. Oke, kita langsung coba jalankan aplikasinya. Oke, kita coba masukkan username adalah vcom, passwordnya adalah unika ya. Kita enter selamat datang di vcom unika. Oke, kita coba masukkan password yang salah. Kita masukkan, acak saja. Anda belum terdaftar ya. Oke. Nah, seperti itu penggunaan dari percabangan bersarang ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Kita sudah membahas 6 jenis percabangan di bahasa C ya. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.